Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sahabat sekalian, jumpa kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Jami'ah mengenai bab puasa dengan penjelasan yang singkat, mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita semua dan bisa kita amalkan. Baik, langsung saja kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi dharain amin. Wa min tamami shaumi, dan termasuk daripada beberapa kesempurnaan puasa. Kemarin kita membahas beberapa hukum-hukum yang sangat singkat di kitab Risalatul Jami'ah mengenai puasa. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas mengenai beberapa kesempurnaan atau perkara yang dapat menyempurnakan ibadah puasa kita. Wa min tamami shaumi, dan itu tetap dari beberapa yang dapat menyempurnakan puasa, kaful jawarihi, yakni menjaga anggota-anggota badan atau menjaga anggota tubuh kita. Amma yakrahuhullahu ta'ala, dari perkara-perkara yang mana Allah memakruhkan perkara tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksud di sini dikatakan perkara yang dapat membuat Allah murka, yang menyebabkan murkanya. Seperti apa supaya Allah tidak murka ketika kita puasa? Pertama, seperti menjaga lisan, yakni menjaga lisan dari perbuatan mencaci, melaknat, dan juga kita bisa menjaga mata dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain-lainnya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu junnatun minan nari." Puasa adalah perisai dari api neraka. Fa idza kana ahadukum shaiman, maka jika salah seorang dari kalian berpuasa, hendaklah ia tidak berkata mesum dan tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Jika seseorang mencacinya, maka hendaklah ia berkata, aku berpuasa sebanyak 2 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, sudah jelas. Jadi untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, hendaknya kita menjaga lisan daripada hal-hal yang membuat Allah murka, seperti mencaci, melaknat, menghibah, dan lain sebagainya. Nah, juga kita harus menjaga kita punya kedua mata kita dari perkara-perkara atau melihat hal-hal yang mana hal tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis yang telah kita baca tadi. Nah, mengenai mengucapkannya aku berpuasa, yakni ketika kita berpuasa ada orang yang tidak tahu kita berpuasa, maka mengucapkannya lafaz aku berpuasa, inni shaimun, itu di dalam hati jika dia tidak riya, jika dia tidak takut yang namanya riya atau pamer. Namun jika dia khawatir, maka ia boleh menyatakannya dengan lisan. Di dalam kitab Al-Adhkar, Al-Imam Nawawi mengatakan, qila annahu yaqulu bilisanihi wa yusmi'u alladhi syatamahu la'allahu yanjaziru. Ya. Jadi hendaklah, kata Imam Nawawi, ia mengucapkannya dengan lisannya dan memperdengarkan ucapannya kepada orang yang mencacinya, agar ia jerak dan menghentikan perbuatannya. Kata Imam Nawawi demikian. Itu pendapat yang pertama. Kemudian waqila yaquluhu biqalbihi. Nah, dikatakan pendapat yang kedua adalah bahwa hendaklah mengucapkan saya sedang berpuasa ini di dalam hatinya, agar mengalihkan dirinya dari cacian itu dan menjaga kemurnian puasanya. Namun wal awwalu al-azharu, adapun pendapat yang pertama itu adalah pendapat yang lebih kuat atau lebih jelas, ya. Jadi boleh kita mengucapkan saya berpuasa dan memperdengarkan kita punya omongan tadi, saya sedang berpuasa, kepada orang yang mencaci kita, kepada orang yang memancing-mancing emosi kita.
Kemudian minal a'dha'i sab'ati al-ati dzikruha, menjaga diri kita atau tubuh kita yang mana daripada anggota badan yang 7 yang akan datang disebut penyebutannya. Mana anggota 7 itu adalah seperti perut, batnun, mulut, mata, telinga, tangan, kaki, dan juga kemaluan. Dari apa? Daripada ghibah dan juga namimah. Jadi anggota yang 7 ini wajib kita jaga agar kita punya puasa bisa sempurna. Fafil hadis, bagaimana di dalam hadis dinyatakan, khamsun yufattiruna as-sa'ima al-kadhibu wal-ghibatu wan-namimatu wal-yaminul kadhibatu wan-nadharu bisyahwatin. Nah, jadi di dalam hadis mengatakan ada 5 perkara yang membatalkan orang yang berpuasa. Pertama, al-kadhib, berdusta. Dusta itu adalah memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kejadiannya. Nah, yang kedua adalah wal ghibatu, ghibah. Ghibah adalah wahia dzikruka akhakal muslimi bima yukrihu wa in kunta sadiqan. Bima yakrahu wa in kunta sadiqan. Yakni ghibah adalah menyebutkan hal-hal yang ada pada saudaramu sesama muslim yang tidak disukainya, atau tidak disukainya itu kalau dia ini mendengarkannya atau disebut, walaupun apa yang disebut itu benar adanya. Itu namanya adalah ghibah. Yang ketiga adalah wan namimatu, namimah. Apa namimah? Namimah adalah wahya naqlu kalamin nasi ba'dhum li ba'din ala qasdil ifsadi wal iftinani bainahum. Yaitu menyampaikan sesuatu ucapan dengan tujuan menebarkan fitnah antara mereka. Ada 2 kelompok. Kelompok pertama kita bilang, kelompok kedua ngejelek-jelekin kamu, ngeburuk-burukan kamu. Kemudian kamu datang lagi ke kelompok kedua, kamu mengatakan lagi kepada kelompok kedua, kelompok pertama itu menjelek-jelekan kamu, menghina-hinakan kamu, merendah-rendahkan kamu. Seperti itulah kurang lebihnya yang namanya namimah atau mengadu domba. Kemudian wal yaminul kadzibatu, sumpah yang bohong. Sumpah yang bohong, sumpah palsu adalah setiap sumpah yang bertujuan menutupi kebenaran atau menguatkan sesuatu yang batil, yang buruk. Perbuatan itu juga dinamakan al-ghumus, yakni penenggelam. Karena perbuatan ini akan menenggelamkan pelakunya ke dalam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang terakhir adalah wan nadharu bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Tidak boleh kita melihat dengan syahwat, sebab karena hal itu dapat menjadi sebab bagi seseorang melakukan perbuatan jima atau seks, ya. Dan mengulang-ulang perbuatan memandang yang diharamkan itu dapat menjadi penyebab keluarnya mani, hingga menyebabkan pelakunya mendapat dosa walaupun tidak membatalkan puasanya secara hukum syar'i. Nah, hadis di atas diriwayatkan oleh Ad-Dailami, disampaikan oleh An-Nas seperti di dalam kitab Al-Ittihafus Sadatil Muttaqin, syarah daripada Ihya Ulumuddin. Nah, namun hadis ini lemah statusnya. Jadi maknanya hadis ini adalah lemah. Maksudnya adalah daripada poin hadis ini batal pahala puasa, tapi bukan bukan puasanya yang batal. Nah, hadis yang 5 tersebut, hadis yang menerangkan 5 keadaan orang yang batal pahala puasanya ini, status hadisnya dhaif. Akan tetapi boleh kita mengamalkan hadis dhaif asalkan tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, sekedar anjuran dan untuk menakut-nakuti agar supaya kenapa? Karena bahaya. Sayang sekali kita punya puasa tapi pahala puasa kita berkurang ataupun bisa hilang. Sangat disayangkan. Jadi kita hanya mendapatkan haus dan lapar belaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu sahabat sekalian, mari sama-sama kita jaga puasa kita, khususnya nanti atau di bulan suci Ramadan,
agar puasa kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan puasa yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali dengan pembacaan kitab Risalatul Jami'ah selanjutnya. Allah as'alu ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.